Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berkumpul duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana pembahasan kita adalah pengkajian di bab huruf atau lebih dikenal dengan ilmu huruf. Penyebutan tentang ilmu huruf ini pastinya akan menjadikan tafsir yang sangat luas, karena sangat jarang menguraikan tentang rahasia dan makna huruf, karena lebih banyak kepada bacaan huruf. Ketika huruf-huruf itu bersambung, ada barisnya baik atas maupun bawah, barulah terbaca dan teruraikan. Sedangkan duduk kita di kajian kita ini adalah huruf yang tanpa baris, bahkan kita menjelaskan cerita huruf ketika bernama dan berubahnya nama itu hanya peristiwa ditandai oleh titik, baik 1, 2, dan 3 titik. Kenapa kita harus menguraikan ilmu huruf ini? Ternyata dengan membuka atau mengetahui rahasia daripada makna huruf tersebut, kita akan lebih mudah memahami segala hal yang berkaitan baik tentang Al-Quran, tentang bacaan, maupun tentang hadis atau matan hadis. Karena kalau hadis itu kan ada yang disebut dengan matan hadis, bahasa Arab matan. Kalau kita matan ini mulai di mana aja, matan mana. Tapi kalau bahasa Arab matan tuh bunyinya, kalimat yang dibaca itu disebut dengan matannya, bunyi redaksi daripada hadis. Kemudian orang yang maulah redaksi itu nang maulah habar. Yang maulah habar itu disebut dengan rawinya atau perawi. Kemudian orang yang mahabarakan itu tadi dapatnya dari mana? K.A. ke B ke C sampai ke A1 jar. Itu disebut dengan sanad, bersanad. Jadi seandainya kita mahabarakan sesuatu, ujar si A misalnya, durian itu berduri kulitnya, biasalah aja melihat, pada biasa pangjar. Cuma aku dengar kabar, dari siapa dengar kabar, cari pulang, ketemu pulang dengan yang maha berakat. Gampang ya melihatlah maha berakat lawan si A dengan apa aja. Ujar si B, aku dari si C juga, ditanya pulang si C. Si C bang dari mana? Ujar si C, aku dari si D. Si D pulang ditanya, itu ngaranya sanad yang bersambung, jangan sampai terputus. Jadi habar itu sampai ke A1, anyar diyakini hadis itu bisa sahih bisa hasan. Jadi bila terputus sekali aja, terputus lalu dhaif lah, padahal kan lemah. Bahkan ada yang sampai derajat palsu karena kan sampai. Kemudian ada juga hadis itu cacat, orangnya kadang-kadang dipercaya nang berkisah. Kenapa? Karena si dini pendengarannya kada kurang pendengarannya. Tapi si din ketujuh maha bahaberakan, sedangkan pendengaran si din kurang. Nah, lalu dipadahkan cacat ya matannya itu. Jadi pada perawinya nang ianya. Nah, ketika kita berkotak-kutik tentang hadis maupun Al-Quran, akhirnya disinilah mulai umat muslim itu, terutama dari para kalangan mubalik, ulama, guru-guru, ustadz, sudah mulai saling
berbeda pemahaman tentang matan dan redaksi daripada Al-Quran atau tafsir. Maka hanya dengan ilmu huruf kita bisa menelaah daripada banyaknya perbedaan di kalangan para ulama. Kalau kada dengan ilmu huruf, kada akan bisa kita mengambil sesuatu keputusan, apalagi di zaman sekarang itu ribuan mungkin jutaan sudah ulama-ulama yang setiap hari, setiap detik bahkan itu muncul terus tuh ceramah. Jadi bingung kita. Kalau misalnya si A menghabarkan tentang hukum lengkap dengan hadisnya. Menurut hadis ini wudunya begini. Ya, enak ulama yang lain menghabarkan tentang wudu juga lain pulang caranya. Enak ulama yang lain menghabarkan lain pulang. Anak menyalahkan katia guru jar, asal ada mungkin juga salah. Menyalahkan pulang nang seikong katia guru juga mustahil juga aja salah. Tuh berbeda-beda paham. Sama. Kita ini masalah sembahyang aja rukun 13 karukun ke-13-nya itu belainan banyak. Bilainya belain lalu langsung dianggap salah. Tuh di situ langsung. Disinilah hanya dengan mempelajari ilmu huruf hanyar kitab pinandu. Di sini salah satu ulama kita menerangkan dan bahkan menanyakan saat beliau ceramah itu, ada kita tonton itu, beliau menanyakan kepada seluruh jamaah yang hadir. Kata beliau, jawab dengan jujur, adakah di muka bumi ini yang bergerak, yang berbuat dan apapun tanpa seizin Allah? Maka semua menjawab pasti atas izin Allah. Kan bahasanya beda tuh. Beliau menyampaikan adakah di muka bumi ini yang bergerak, yang berlaku tanpa seizin Allah, baik urusan kebaikan maupun urusan kejahatan atau keburukan, adakah yang tanpa seizin Allah? Tidak ada jamaah yang berani menjawab bahwa atas kehendak manusia atau kehendak makhluk ada. Berarti kehendak Tuhan. Nah, disinilah akan muncul tafsir berbeda-beda pemahaman. Kalau orang berbuat jahat, Pak, masa Tuhan mengizinkan manusia berbuat jahat? Akan berpikir tuh kita seperti itu. Ketika kita mendengar perbuatan baik, baiknya aja yang diambil. Oh, ini perbuatan baiknya kayak diizinkan. Nah, ketika ditanyakan tadi, adakah perbuatan di muka bumi ini tanpa seizin Allah? Ya kan? Ada yang mana yang jawab? Pasti atas izin Allah. Nah, kita pun menerangkan dengan bahasa yang berbeda. Ya, bahwasanya kehidupan kita sudah ditetapkan pada saat berbentuk darah yang mengental atau yang disebut dengan hati. Jadi setelah kita hidup di dunia adalah yang bisa keluar daripada catatannya itu. Kan kada bisa. Berarti kalau orang mabuk itu Tuhanlah yang maulah mabuk. Nah, di sini akan berpikir kalau Tuhan yang maulah mabuk, maka Tuhan kada ketujuh lawan orang mabuk. Oh, tafsir macam-macam. Ya. Kalau masalah sembahyang kada diungkit, masalah perbuatan baik kada diungkit. Kada aja Tuhan ketujuh nang baik-baik. Sekarang begini. Aku menyukai yang baik. Ya kan? Orang ini menyukai yang baik. Bukan kada melakukan atau kada membuat sesuatu yang kada baik. Kan menyukai bahasanya. Makanya wa khalaqal makhluqa yaumal salasa. Aku jar Tuhan membuat sesuatu yang buruk nang kada baik tuh pada hari Selasa. Padahal aku tidak menyukainya tapi kuulah. Kan sudah dinyatakan tuh. Nah, di sini persepsi pandangan manusia lain guru lain yang menyampaikan lalulah langsung daripada akal sesat, karena kita membaca Allah
membaca daripada komentar-komentar yang ada itu, ketika seorang guru menyampaikan bahwasanya perbuatan kita ini tidak bisa berbuat sendiri tanpa seizin Allah, baik yang dikatakan perbuatan baik maupun yang dikatakan perbuatan buruk. Karena akhirnya kalau perbuatan baik itu dari Allah, kalau perbuatan buruk dari manusia, ada yang berpendapat seperti itu. Nah sekarang kalau kita menerima dengan pendapat seperti itu, perbuatan baik dari Allah, perbuatan buruk dari manusia, berarti ketika manusia berbuat buruk, berartinya tenaga seorang, pikiran seorang. Seandainya itu terjadi, tidak akan ada kata-kata kematian bagi orang yang berbuat buruk. Bapaknya mati, siapa yang kau mati akan, kan ini kehendak seorang. Tuh, logika kita akan memotong lagi seperti itu. Kenapa ini kita jelaskan? Karena pada malam hari ini adalah berkaitan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf fa, yang menumbuhkan. Dan kalau di sini jelaskan biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan atau yang menumbuhkan. Itu artinya bahwa setiap roh yang jahir itu selalu berproses. Nah, sekarang kita di dalam agama berproses atau kata? Tidak ada lepas daripada proses. Setiap batang tubuh, setiap roh itu adakah yang terhenti prosesnya? Kalau ada yang mengatakan guring tupang, apakah guring bukan proses? Baungut tupang duduk, apakah baungut itu bukan proses? Adalah yang bisa melepaskan proses. Makanya huruf itu kan berlaku semua. Disebut dengan huruf fa. Fa itu artinya proses. Artinya bahwasanya segala apa yang sudah ditentukan. Kalau kita ditentukan berbuat baik itu proses. Kalau kita ditentukan berbuat buruk itu adalah proses. Kadang kau dihindari gawi terus. Bila sampai pada hurufnya, pada perintahnya berbuat baik, ya berbuat baik. Sampai pada saatnya berbuat buruk, ya berbuat buruk. Itu fa. Proses terus, jalannya terus proses. Ada bisa ada kita ada di apa kita liuk misalnya kada usah dijalani, kada ini buruk. Ya, akal dan pikir mungkin seperti itu. Akal, sesuatu yang sudah Allah tetapkan tidak akan bisa dihindari. Nah ini akan dibahas lagi. Apa? Gunakan akalnya, berpikir-pikir aja, ya kan? Berpikir aja, pasti kayak itu. Ingat, berpikir itu pun adalah proses. Ketika kita diajak mabuk oleh kawan, ayo kita minuman mabuk-mabukan. Aku jah menggunakan akal, ya aku kadang menggunakan akal, mau iringnya. Ya memang catatannya kada minumnya pada hari itu, walaupun diboy kawannya. Itu ngaranya proses kita kembali ke ketetapannya. Pastinya minum juga, mabuk juga atau umpat. Karena memang catatannya ada, biar dihindari kena kawan ya. Biar ditangkap kawan, dianggalkan muntung diminum. Kan ada itu terjadi. Nang saking kada hendaknya. Sama. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa menghindari huruf proses. Itu berarti. Maka segala sesuatu kembalikan kepada huruf fa. Karena disimbolkan di sini huruf fa ada pada batis kanan. Tuh bila sakit batis kanan biasanya batis ini mana andakannya? Di bawah lutut, di atas dua mata kaki. Itu batis kiranya. Bila ada mau sampai sakit di bagian batis. Yang pertama tahu sudah penyebabnya. Kada menerima dengan proses kehidupan. Perhatian, beribadah, berbuat baik, harus bangga benar dengan kebaikan yang dilakukan.
rahatan sembahyang terus asa alim benar diri, asa bersih benar diri, rahatan mabuk, rahatan berbuat buruk, asa kotor benar diri, ya kan? Berpikir kayak itu. Ketika kita merasa rasa kotor benar diri, coba aja rasa kotor benar, aku di mana aja Tuhan, amun diri kamu nama rasa kotor, di mana aku. Maka pada saat kita berbuat keburukan, kembalilah, oh ini prosesnya itu ngarannya bersih. Kada kawa kita menghindari, tapi ikam juga sengaja melakukan itu, ya. Tapi ikam malah sengaja aja melakukan itu. Sesuatu yang dilakukan yang tanpa sengaja itu lain pada orang maigau atau orang yang kada sadar, ya kan? Kenapa? Karena proses ini bukan masalah sadar atau kada sadar. Orang kada sadar itu pun adalah proses. Kada mau. Semua dilakukan pasti dengan kesadaran. Kada mau, kada sadar. Mabuk tuh sadar lah. Ya kalau bahasa manusia orang mabuk tuh kada sadar. Lah, tapi mabuk di dalam sadarnya itu nah. Coba aja. Semabuk. Kita kan sudah mabuk Bang, kalau ngalih-ngalih berkisah. Jadi orang mabuk itu sadarlah saat inya mabuk. Coba aja. Kita kan sudah mabuk Bang. Rasanya membayangkan mabuknya mungkin pada waktu guring. Kalau orang guring tuh mungkin kurang lebih kalau lah kada ingat apa-apa. Ya lah. Sekarang ketika guring itu kada ingat apa-apa tadi bahasanya dengan apa nang kada ingat. Coba rasakan. Orang guring itu ketika ia memejamkan mata terlihat gelap. Ya, terlihat gelap. Gelap itu siapa? Gelap itu siapa? Artinya apa? Kada kawa kita nih buka dari Tuhan hendak nang kayak apa aja kelakuan. Tapi orang guring tuh aja tetap bertemuan lawan Tuhan. Apakah orang mabuk tuh kada bertemuan lawan Tuhan? Nang sadar benar ya, nang melihat bahwa itu kada bertemuan, ini bertemuan. Artinya apa? Di dalam mabuknya itu adalah ia ingat kepada saat ia mabuk tuh apa yang ia ingat. Kayak kita guring tuh, ketika kita guring kita ingat di dalam guringnya kita. Coba aja kita guring bermimpi, no, ingat karena tuh ingatan kita semua tuh imba sudah terbangun hanya sadar. Pemimpi lah bahasanya apa semuanya. Kada bisa kita memalingkan daripada bahasa kesadaran. Itu bahasa sadar yang sesungguhnya. Kalau sadar jahirnya yang disebut sadar itu adalah akal. Dan akalnya aja kada sehat. Kalau mabuk tuh bicara akal tapi sadar kada kau dihilang. Orang guring tuh hilang sama sekali, jiwanya keluar. Tapi apa? Kawalah berpaling daripada Tuhan. Amun kawa berpaling daripada Tuhan kayak apa bunyi ayatnya, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhul. Kemana aja dalam keadaan apa aja kawal kada bisa berpaling. Tuh kenapa? Kalau ada yang bisa berpaling, kita lihat unsur batang tubuh dan unsur nyawa roh kita tuh dari mana? Bisalah kita menghilangkan? Kada bisa. Maka ketika kita berperilaku, berbuat, meratapi. Jadi Allah tuh kadang-kadang menginformasikan dengan diri kita. Artinya sinyal tubuh itu memberitahu nih rupanya rusak. Ya, ketika kita berbuat, kita contohkan. Biasalah kita nang berbuat itu himungnya terlalu berlebihan, timbul keakuan. Tuh, ya bahaya. Itu artinya bila inya kada kembali tugas kita ini kayak napas turun naik, bila tak ke bawah antar pulang ke atas. Ketika kita merasakan sakit pada batis bagian kanan, kawa kita mengontrol kelakuan kita, perbuatan kita, pendengaran kita, rancak kada tabuli, itu aja. Coba aja. Bila melihat sesuatu, ya kan, terlihat sesuatu yang sangat menggembirakan, lupa ke asalnya, kayak itu. Kada kawa bulik, kada kawa bulikakan.
kemudian merasakan sesuatu dianggap kesedihan, dianggap musibah, lalu pikiran lain, aja kayak di bandar nasib, kenapa sembahyang cangkal aja sudah aja bersedekah iya juga, tetap aku nang ini meratapi tuh huruf Fa semua. Ujar Tuhan di sini kan yang menumbuhkan, yang memproses. Bila inya memang catatannya mabuk laksanakan mabuk, ya kan? Kain aku proses mabuknya, ku proses, aku yang memproses. Maka kalau jahirnya di sini, kalau berartikan yang sesungguhnya, bila hendak bani, hendak baris tanam bani, aku yang membuahkan. Hendak durian tanam pohonnya, aku yang membuahkan. Buah itu sindiran, artinya hasil. Bilanya sampai takdirnya kita disuruh sembahyang, gawi sembahyang. Masalah hasil sembahyang itu urusanku sudah. Tuh huruf Pak, sarahkan ke situ. Jangan bila kita imba sudah sembahyang, apalagi disambat sudah, amonang di luar bulan puasa lah. Dan nang sudah ke Makkah ke Madinah itu sudah disambat nilainya tuh. Amonang di hari biasa ini kan kada ada menyambat nih berapa nilainya, cuma di rumah berapa derajat, di masjid berjamaah berapa derajat. Yalah, tok sembahyang. Pulang ke Madinah 1000 ya. Tuh kan itu ngarannya melanggar huruf Fa. Ia berbangga dengan nilai. Sama aja Tuhan mau umpamakan tanam seorang buahkan seorang. Tuh maksud kada pernah kita itu jangan sampai sesuatu yang dilakukan itu seorang menganggap membuahkan. Itu maksud hasil. Maka hasil itu kada bisa diakui oleh perbuatan. Contoh, kalau inya gawian hidup di dunia mabuk aja. Semua manusia menggunakan akal akan menilai bahwa ia adalah pacang masuk neraka aja. Nah, itu sudah nilai hasil. Ya, hasil itu yang menumbuhkan, membuahkan. Bila melihat orang penyembah yang bandar di calon surga nih ya. Kenapa? Karena yang melihat gawian mengjahirnya aja. Kalau kita sudah belajar ilmu huruf, oh ternyata surga dan neraka sudah Allah tetapkan ketika masih berbentuk hati, belum berbuat orangnya. Jadi bagi kita yang sudah mengetahui, melihat orang mabuk aja kedua nih langsung mempunis orang, oh nih bubuh neraka nih, ahli neraka, kedua nih gitu. Pastikah ia jadi penghuni neraka? Belum tentu. Kenapa? Hasil adalah sudah ditetapkan, bukan pada perbuatan. Melihat orang sembahyang, oh nih dia ahli surga, kedua nih kita tetapkan itu. Disitulah sehingga ayat lain menentukan janganlah engkau membuat prasangka. Padahal ayat Quran tuh bagus bersusun, bagus banget sudah bersusun. Ketika kita berbuat hasil aku urusannya. Kenapa? Bila inya berbuat tulak ke pasar berdagang, jangan ke pasar aku penjual harapan dah dapat duit. Menuduh dapat duit karena usahanya. Itu pula. Sambahyang dapat pahala, jajakannya kada sambahyang harapan dapat pahala. Pasti gitu. Ya. Inilah fungsi huruf Fa adalah kembali setiap hasil itu aku. Kita ini maulah kita ini apa yang ditugaskan gawi, apa yang ditugaskan gawi. Gitu. Maka pada hasil jangan pernah menuduhkan pada proses. Itu maksudnya. Kira-kira kalau ini mungkin 90% lebih kalau kita menilai lah. Perasaan
yang terjadi tentang hasil itu pasti tertuduh pada proses. Maka ngalih benar menuduh ke lain. Coba aja kada makan kada harapan kanyang. Maka bujur makan dahulu, ngalih kan. Membulikakan tuh nah, menghantarkannya tuh nah ngalih. Karena faktanya itu yang paling ngalih. Padahal ilmu di sini huruf pa ini menerangkan proses gawi. Bilanya lapar gawi makan. Bila sudah bertamuan lawan kanyang, makan bertamuan kita lawan kanyang. Kalau sudah bertamuan lawan kanyang, makan tadi sudah terhenti, mana makannya kan makan aja sudah hilang. Kenapa harus ditimbulkan lagi makannya? Artinya datangnya kenyang itu aku. Tetap aku juga. Prosesnya tetap aku juga. Itu maksudnya. Nah, bila sakit betis sebelah kanan, mungkin sikap atau sugesti kita pasti ke situ. Coba aja rasakan. Kurang tuh nah, bila sudah panakutan, asa kehantuan dia terus. Ada usah keluar rumah, mati aja lampu, suruh ke dapur, ada betah ada takuriak. Melihat bayangan tikus beluncat selesai dah takuriak, anak khayalannya sudah asa hantu. Tuh, pembentukan di situ. Artinya apa? Bahwasanya kita ini sulit membuat arah pemikiran kita, akal dan pikir kita itu kita tinggalkan menjadi mentadaburinya. Yang ditadaburi itu kan rasa hasilnya. Jadi rasakan fungsi daripada huruf fa ini, tidak ada setiap makhluk di muka bumi ini yang bisa melepas proses, tapi jangan menuduh proses. Karena proses itu tugas, hasil itu adalah dia. Kalau proses dikatakan tugas, apakah proses bukan dia? Ya tetap dia. Karena ketentuan. Nah, kita ini kan rumusnya sudah terbuka nih. Ketentuan kehidupan kita ketika darah mengental yang disebut dengan hati lengkap. Sudah semuanya tuh. Kan ibarat Google Map hidup kita ini sampai duduk malam hari ini kita kenal sudah. Kira-kira isok-isok atau apa samuan amun tasipak tunggul kayak apa rasanya, sakit ya tetap sakit, ada mau sakit membulikakan sakitnya lawan membulikakan kejadiannya tuh nah itu nang nyaman kita karena sudah tahu ya mau sabuting tuntung udah catatanku talaksana tasipak tunggul hari ini bisa tuntung sudah ada pak begitu tasipak tunggul adalah mengeluh. Begitu kita taranja sesuatu yang dirasakan baik kesedihan maupun kebahagiaan, bila inya kesedihan kada ada keluhan, bila inya kebahagiaan kada ada bermegah-megah atau tidak ada melupakan, selalu zikir, selalu ingat. Itu maksud daripada huruf fa. Jadi cek coba kalau almarhum Guru Sumpul menerangkan satu sebuting aja kuncinya hidupnya aja sidin. Lapang dada aja sidin. Bila inya dapat nang asa kita senang, lapang dada. Dapat nang diperkirakan sedih, lapang juga dada. Coba aja sidin. Itu kan bahasa yang berbeda disampaikan setiap guru itu atau orang itu menyampaikan seolah-olah kitabnya belain. Padahal itu juga sama juga. Cuma bahasa yang berbeda, cara penyampaian yang berbeda seolah-olah berbeda. Padahal tujuannya itu nah yang sama. Tujuan. Jadi kita ini apapun laksanakan. Bertebaranlah di muka bumiku. Kalau kita sudah memaknai seperti itu, hilanglah kayak apa kita merasakan selama ini minum takurihing sudah ampih aja haus. Adalah manohanakan banyu lagi. Ya. Amun kayak itu aja. Kada usah minum pang maulah. Bilainya kada usah minum kada memakai huruf fa. Prosesnya mana? Proses kan aku juga. Kada bisa melepas ketuhanan kita. Tapi bukan Tuhan yang minum. Ini nangalih itu kan mendudukan sesuatu itu
Karena ketika jahir akan ada baik, akan ada buruk. Ya, sama kayak setrum. Setelah ia jahir akan berwarna, warna putih, warna merah, warna biru. Seolah-olah yang di dalam tuh biru juga warnanya. Kan seolah-olah akhirnya pandangan, maka sudah dibadahi. Dunia adalah tipu daya. Sudah Quran sudah memadahi sudah semua. Kenapa kita masih aja tertipu? Lakukan aktivitas hidup seperti biasa, lakukan, tapi kita sudah tahu. Bila orang tahu tuh diam ya takurihing la harfin la syautin, kada ada lagi beban dia. Kalau pang bah makan, mendengar orang berucap alhamdulillah jaka kada makan aku tuh jaka kada kanyang, langsung dibahas orang tadi salah nangai jah itu jah. Kada mau kamu jangan menuduh nasi namanya akan nah kada kawat tuh dikeluarkan. Ya kan? Kalau sudah jahir, karena bentuk jahir itulah yang disebut tipu daya. Siapa yang menanyakan nasi tipu daya tuh? Tapi kita berkata seperti itu, kita tahu bahwasanya makan adalah pelaksanaan daripada huruf proses. Gawi aja. Sembahyang gawi aja. Apapun gawi aja. Ya ada aja sampainya. Apa yang hendak kita hendaki gawi, kalau memang catatannya kadang-kadang harapan mau terjadi. Apapun yang akan kita hindari, kalau sudah catatannya ada, kadang bisa juga dihindari, pasti terjadi. Makanya sudah sembahyang, sudah bertamu lawan Tuhan apa? Allahumma antas sholat. Pian ampun keselamatan, pian juga nang menyelamatkan. Ya. Ujung-ujungnya kena Allahumma la mani'a lima ataita. Bahasanya apa tuh? Muntuhan menghendaki ya, hendak menghindar kada kawa, hendak mengambil kada kawa juga, karena semua adalah dia. Itu maksudnya makna daripada huruf fa. Sekarang ketika huruf fa ini disebut dengan proses, rasakan kita ambil contoh lapar. Kenapa nih selalu jatah bulik-bulik contohnya lapar aja, karena memang itu gawian hari-hari supaya mudah paham aja kita nih. Anak contoh yang lain kau aja juga lapar kita contoh. Ujar otak ya kan, akal dan pikir untuk menghadirkan kenyang, proses jalankan. Apa prosesnya? Makan. Ambillah nasi, suap. Pandang nasi, lihati gerakan tangan. Lihati kunyahannya, lihati taguk dan rasakan semua. Dari piringnya, dari nasinya, dari gerakan kitanya, dari kulit kitanya adalah nang keluar pada roh. Adakah sumber nang kelihatan, bahkan nang melihat jahirnya pun adakah yang di luar pada roh? Kata ada, coba rasakan. Atau bahasanya kalau hendak bicara nur kan boleh. Adakah yang ada dari Nur Muhammad? Nur nasinya, semua. Berarti kesatu, ahad. Ya. Setelah makan ada rasa kenyang. Maka kenyang adalah rasa rahasianya, ya dia juga kenyang. Nah, tuh semua proses yang kita lakukan tadi dianggap Tuhan, seandainya kita melakukan dengan cara itu, sugesti seperti itu, kita sudah mentadaburinya, ya nang hadir titik di atas huruf fa. Disebut dengan huruf qaf. Kenapa disebut dengan huruf qaf? Qaf itu artinya dalam kekuasaannya. Kenapa maksudnya di dalam kekuasaannya? Coba rasakan. Nasi kita pandang dari mana? Piringnya kita pandang dari mana? Asal usulnya semua. Diri kita dari mana asalnya? Tenaganya semua, geraknya semua kita pandang. Tidak ada yang tidak disebut dengan sebutan roh. Mana kita? Mana nasi? Bahkan kenyang pun siapa?
Itu ngarannya dalam kekuasaannya. Hadirlah betitik. Jadi kita kada artinya Pak itu kan proses bila sudah betitik lenyap sudah proses tadi menjadi huruf Q. Makanya huruf itu bagus berurutan. Nah, kan huruf ini asalnya kada betitik, itu betitik. Manusia sama. Kalau hendak nih menangguh ngarannya. Ya kan bahasa manusia silakan. Apapun menebaklah, menangguhlah. Hidup kita itu kada jauh dari nama, dari huruf kita tuh kada jauh. Kayak apa kainannya? Lihat aja hurufnya sama. Kada belain, rasakan deh itu. Kada akan belain. Bila hendak kayak apalah aku kain aja, kayak apalah aku kain buka aja tulis ngaran kita, nah, lihat hurufnya. Apalagi tahu hari lahirnya, tulis hari lahirnya. Kalau dengan hari lahirnya itu hendak mengetahui benar ya. Perkiraan bulik itu hari apa? Di mana ia datang? Ya, ini kada jauh pada itu. Sama aja orang turun pada rumah, bila lawang di muka, kada jauh kada pulang masuknya kaina buliknya. Bila kada jalan hingga jalan dapur, ya masih berikit di situ aja juga. Sama. Ini huruf pada nama itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Coba aja. Namanya misalnya sudah tertulis ulah bahasa. Perasaan mau ulah bahasa itu kita mau ulah. Perasaan pasti sudah gitu dah. Karena kita merubah. Ya kan? Kenapa kita merubah dan mau ulah bahasa? Karena kita sudah tahu. Amun kada tahu baulah mencari artinya aja nang baik. Membuat nama mencari arti yang baik. Kan namanya bagus benar artinya. Sama seperti yang kita sebutkan. Ketika orang sholat disangkakan ahli surga. Ya, ketika namanya buruk dianggap buruk. Akhirnya itu berprasangka dengan nama. Tuh karena artinya. Makanya lebih kepada hurufnya aja makna dan rahasia huruf tersebut. Kenapa? Karena Tuhan pun mencipta nama-nama hari, memberikan nama-nama hari, sampai memberikan nama-nama bulan itu sesuai rumus kejadian cerita bulan itu. Cek aja silahkan, kan kita sudah belajar nih. Nama-nama bulan yang 12 bulan kita pelajari sudah. Kemudian 7 hari, nama-nama hari yang 7 sudah juga. Kemudian jadwal 5 waktu sholat wajib sudah juga tuh. Sudah hal kita sudah pelajari. Kenapa Tuhan memberikan waktu yang disebut dengan zuhur? Kenapa dengan asyar? Kenapa dengan maghrib? Kenapa dengan isya? Kenapa dengan fajri atau subuh? Betul kan sejarah tuh. Semua sejarah. Maka nama kita pun sama. Pasti ada sejarah. Tapi aja Muhammad banyak orang ini bangaran Muhammad ujungnya biar anunya apa lagi. Pemulanya Muhammad ujungnya apa lagi ya. Ya kan? Yang penting Muhammad ya jangan ditinggal. Kenapa? Ketika kita memberi nama dengan Muhammad, sukisti terarah kepada sikap Nabi Muhammad bin Abdullah pasti nang kayak itu. Pas belain kada sama. Kan? Pokoknya Muhammad maniwas lawan nama. Karena perlakuan sifatnya beda. Di situ. Selama kita kada mentadaburinya seperti itu apa yang kejadian, maka Pak itu kada akan betitik dua. Kada mau betitik dua. Artinya apa? Selama hidup kita tertahan dengan perlakuan dunia yang jahir-jahir terus, itu ngarannya kita tertipu dengan dunia. Akhirnya salat pada rukun yang
11 yang disebut dengan tahiyat akhir dalam rukun ke-12, 13 tertib. Turunlah 4 doa, bacalah 4 doa ini, pintalah 4 doa ini di dalam tahiyat akhir. Minta hindarkan daripada fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah apa lagi? Fitnah kehidupan. Ya, kan itu. Cek ya. Bacaan tahiyat akhir memang tuh sahih hadisnya, boleh dipakai. Pintalah dengan 4 permintaan. Fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah kubur, fitnah dajjal. Kita minta. Fitnah kehidupan itu apa tuh, Pak Dan? Fitnah dunia sama, Pak Dan. Tapi fitnah tarus kita. Setiap sholat tak baca tarus doa itu, tapi kita kada mengerti. Coba sembahyang berdoa, ya Allah hindarkan aku daripada fitnah kehidupan, hindarkan daripada fitnah dunia. Tapi kita kadang mempelajari rumus diri, rumus dunia. Kira-kira doa tuh kawaklah kabul, karena kita kadang pinandu. Rasakan aja doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat itu luar biasa. Kenapa kadang mau berubah di dalam sholat itu sesuai dengan bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kadang mau kabulkan? Pun kita kadang mengenal dengan dunia, kadang mengenal dengan diri, ya kadang mau terjadi. Karena kita bertahan pada tipu daya. Akhirnya turun pulang bacaan lain. Nah, ini menjadi pembahasan pulang. Kenapa ini kita ungkap? Karena ini berkaitan tentang penyelamatan diri kita. Allahumma inni zalamtum nafsi zulman qasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bacaan sembahyang tuh banyak benar. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud banyak. Hadis tuh banyak tuh. Tapi bila nang seikung membaca belain lain lalu dianggap salah. Itu saya semuaan bacaannya itu bujur semuaan. Nah, kenapa? Nih, karena kita hanya belajar hukumnya, lalu bila ini belain pemakaian apa? Kamu ya baca doa itu. Ini doanya yang bagus, ini guru si anu mengamalkan ini ya. Ya kada sama diri kita lawan guru si anu. Ya contoh. Ini disampaikan oleh beberapa guru yang memang sangat luar biasa. Pintalah olehmu dengan 4 doa di dalam tahiyat akhir. Perlindungan dari fitnah kehidupan, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah dajjal. Sekarang terakhir turun bacaannya, Allahumma inni zalamtu nafsi. Mana bagusnya di antara doa yang 4 hal dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman qasir? Mana bagusnya kira-kira? Nah, bila kada belajar ilmu huruf, membaca hadisnya aja. Ya, bagus aja. Fitnah dajjal, fitnah dunia, fitnah kubur, ya kan? Fitnah kehidupan bagus ya. Ya kan? Ada 4 sekarang. Kalau kita meminta Allahumma inni zalamtu nafsi, ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu dan berbuat sesuatu, kadakawa membulikakan karena kada tahu, ya kan? Jalim kada, zalamtu nafsi, jalim kita. Maka pinta doanya di dalam tahiyat akhir tadi pulang. Ya Allah, aku menjalimi diriku sendiri. Itu menyeluruh kada. Faghfirli, ampuni aku. Yuk, rasakan situ. Kalau sudah diampuni Tuhan, mana fitnah kehidupan, mana fitnah dunia,
mana fitnah kubur, mana fitnah dajjal. Keempatnya sikat habis. Kalau minta yang empat belum tentu diri bersih. Kalau minta yang empat berarti diri kita ini minta hindarkan kepada sesuatu yang empat. Apakah diri kita dipastikan bersih, suci? Tuh. Tapi kalau diampuni, ampuni aku, mana yang empat? Makanya bacaan sembahyang tuh banyak benar bacaan sembahyang. Tapi yang dibahas tuh bunyi bacaannya, hadisnya, mengutamakan masing-masing belain, tuduh menuduh, celak mencela. Dan contoh lagi, ini harus kita buka karena huruf fa dan huruf qaf ini kan akhir tuh. Ulaikal muqarrabun. Yang pertama-tama jar Tuhan, ya kan, nang lebih dahulu mamaraki atau bulik lawan aku ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kada berhisap-hisapan lagi, langsung dalam surga aku. Huruf qaf tuh. Berarti apa? Sikap kita itu, kita tidak bicarakan hanya yang disebut dengan ritual ibadah. Ini mencakup semua. Apakah ketika ia mabuk berbuat buruk dan sebagainya, apapun itu proses semua. Kalau rancak berbuat buruk jangan takutan. Nabi menceritakan banyak di dalam surah Nabawiyah, sudah banyak dijelaskan nang seumuran hidup sembahyang ada suah membunuh aja gawian surga aja. Kenapa kita takutan? Lawan ampunan Tuhan di situ. Nah, yang kita pikirkan apa? Fa dan kaf ini akhirkan kehidupan kita. Cara hamba, cara makhluk bulik lawan aku jar Tuhan, tiga aja caranya di Al-Waqiah itu. Yang pertama tuh ulaika muqarrabun. Ini yang lebih dahulu apa? Nang mengenali diri ini. Itu nang lebih dahulu. Bagaimana caranya? Nih. Bacaan sembahyang tadi kan banyaknya. Dari banyaknya bacaan sembahyang ini talinga langsung Bang lah. Kadang-kadang kalau dalam perjalanan manapun aku juga nang bacaan nang bahari-bahari aja bacaan sembahyang nih. Kadang-kadang lagi nang hanya rawayah ini. Bahari aja kada pernah ada bacaan ini. Wayah ini aja ada keluaran macam-macam bacaan sembahyang. Lah, bacaan sembahyang samuaan nang bahari kada ada nang hanyar. Bacaan sembahyang barataan daripada Nabi kada ada nang ada dari Nabi. Samuaan dari Nabi adalah nang hanyar. Bahari-bahari Nabi lah. Samuaan bahari. Nah, kenapa wayah ini ada yang berpendapat seperti itu? Nah, banyak aja. Jadi ajar kita pian hanyar mendengar, bukan bacaan nang hanyar. Pian nang hanyar mendengar. Karena Allahu Akbar takbiratul ihram, saikong Allahu Akbar kabira, nang saikong Allahumma baik. Kan saikong wajah itu. Seolah-olah salah. Nang Allahu Akbar kabira salah. Yang Allahumma baik salah karena belain gara-gara belain lalu muncul disalahkan. Kata itu semua sejarah ada semua. Tuh, mulai setelah takbiratul ihram tuh aja sudah mulai bacaan tuh nang belain lain sudah. Padahal tuh pilihan semua, silahkan pilih nang rasanya tuh nah apa tingkatan kita tuh di mana. Kenali dulu diri kita kalau kita memilih bacaan. Ya. Kemudian kita ada Allahu Akbar. Nah, langsung ada bacaan yang dibaca di dalam ruku dan sujud ketika tahajud. Apa bacaannya? Allahu Akbar ibadah sudah takbiratul ihram. Subhanal jabarut wal malakut wal kibriyai wal ajabah. Kenapa ya kada membaca Allahumma baik? Tuh, bingung kada? Bingung akhirnya. Padahal apa? Ada yang disebut dengan iftitah tahajud. Kenapa kita membaca itu setelah takbiratul ihram? Karena kita akan memasuki pengembalian pengaturan diri kita. Subhanal jabarut wal malakut wal kibriyai wal ajabah. Hanya Fatihah, hanya sembahyang. Kemudian di dalam ruku dan sujud subhanallah jabarut dan seterusnya.
di dalam sujud subhanallah adalah membaca subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim lagi adalah. Seandainya membaca itu boleh. Kenapa kada boleh? Mendudukan sesuatu itu sesuai pada pekerjaan, sesuai pada tujuan. Tujuan tahajud apa? Nah, sekarang di dalam tahajud itu kan pengembalian diri. Apa yang dikembalikan tentang diri? Ketika kita masih berbentuk daging yang mengental, kita kan memulihkan kasih itu orang tahajud itu. Apa yang sudah terjadi itu tahajud ngarannya. Apa? Manusia ada karena hajat. Ya, itu yang diberikan. Nah, apa yang dibaca? Ketika duduk antara dua sujud adalah nang membaca Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Adalah baca itu. Tapi bolehlah baca itu, boleh, bukan kada boleh. Tapi mana pasnya orang tahajud itu bukan urusan dunia lagi. Tahajud itu sudah urusan diri, pengembalian diri. Akhirnya apa? Rabbi firli, sama yang taubat, ya kan? Sama yang taubat itu bukan urusan meminta dunia lagi, sudah kada. Maka bacaan duduk antara dua sujud, Rabbi firli, tuh. Kenapa nih kita kupas? Hanya raja juga rame. Konsep kita banyak kalau bacaan nih, bacaan sembahyang nih. Kenapa aja belain? Kada belain. Sama sebenarnya. Bacaan sembahyang tuh seluruh manusia dunia sama, cuma guru lain-lain menulisnya di anak di sini, ada ditulis yang lain ke sini. Kenapa? Mengutamakan mana? Contoh, di konsep kita tidak ditulis yang meminta 4 permintaan di dalam tahiyat akhir itu. Kenapa? Karena ketika membaca Allahumma ini dalam tum nafsi, nang 4 ada di situ bersih semua. Itu maksudnya sudah artinya doa yang dibaca sudah merangkum kesemuaan. Di dalam duduk antara dua sujud, contoh kalau orang tahajud membaca Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini wajburni warfa'ni, itu sebagai aja sampai 8 tuh bacaannya. Mana tahajud itu kan tujuannya penyerahan diri. Kalau penyerahan diri itu supaya diterima harus bersih dahulu. Mau membaca Allahumma firli warhamni, ujar Tuhannya belum bersih, ini urusan dunia masih. Tapi Rabbi firli, kan pas nih tujuan tahajud taubat sama Rabbi firli, mandak bacaannya itu. Lalu ada yang berpendapat pulang dari banyaknya guru. Bacaan sembahyang tuh banyak, duduk antara dua sujud bacaannya banyak, ruku dan sujud pun banyak bacaannya. Jangan sabuting aja dibaca, supaya sunnah tak pakai semuaan. Wayah-wayah nang ini dibaca, wayah-wayah nang ini dibaca, wayah-wayah nang ini dibaca. Wayah-wayahnya itu dimasukkan nang 5 waktu aja, padahal sudah ada duduknya. Nah, kenapa ada orang pelajari itu? Lagi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya. Kita bertemu pulang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sahlah baca, sah bacaannya. Sambahyang itu nang kada boleh ditinggal dari 13 rukun. Berapa macam? Coba. Kira-kira apa? Tuh. 4 saja nggak boleh ditinggal. 13 rukun tuh kan 4 aja nggak ada boleh sama sekali ditinggal. Nang paling banyak orang tahu Fatihah. Ya lah. Apalagi talawat, syahadat. Sebutnya apa? Kan kada banyak kan sembahyang tuh. Ada banyak. Apalagi bulan Ramadan. Bagi yang berpuasa tuh
sembahyang wajib tuh 3 aja, 3 waktu aja. Ada 5. Bagi yang berpuasa tuh yang wajib cuma 3. Yalah. Nang berpuasa, puasa itu kapan? Subuh lalu mulailah. Setelah terbit fajar. Berarti yang 3 yang mana tuh? Fajar, zuhur, asar. Kan itu aja yang wajib. Maghrib tuh sudah ada puasa lagi sudah. Maghrib isya itu ada puasa lagi sudah, kan sudah berbuka. Romantik bangetnya. Nah, di dalam bacaan sembahyang yang banyaknya tadi berkenaan dengan huruf fa dan huruf kaf inilah akhirnya batis kanan dan batis kiri nang bermasalah. Kita ini kada habis-habisnya lah. Di mana kada habis-habisnya? Kapan umat muslim ini bujur-bujur memeluk Islam nang bujur-bujur Islam? Coba Bang, jangan ada Muhammadiyah, NU, Salafi dan sebagainya. Coba Bang, jangan ada itu. Gara-gara bacaan beda tuh dah. Ini munculin itu. Gara-gara bacaan beda. Coba Bang, jangan ada. Saling serang. Coba Bang, jangan ada itu. Kenapa? Rasanya bacaan sembahyang itu semuaan ada dalil, semuaan sudah. Semuanya ada. Bagi yang membiasakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim, kada tahu sampai yang apa aja itu terus dibaca. Itu aja terus baca. Ya kan? Karena bagi yang membiasakan doa iftitah, Allahu akbar kabira, itu aja juga. Ya kan? Ada tahu. Karena bagi yang menguatkan Allahumma ba'id baini, itu pun dibaca, itu harus dibaca. Bagi yang menguatkan padahal sesuai keadaan, sesuai proses. Bila sesuai proses pak agar bertitik tuh fa-nya menjadi titik 2. Bila kada sesuai proses kayak panak bertitik 2 kada akan kembali. Coba aja ketika kita mendengar bacaan yang berbeda tuh proses tuh apa yang terjadi dengan diri kita, ada kerusakan di dalam diri kita kayak panak bertitik 2. Bila kada bertitik 2 kada masuk ke dalam golongan ulaika mukarabu. Gundah terus kita. Ini sama-sama sembahyang tuh, apalagi nang seikung mabuk, seikung sembahyang makinnya. Nang sembahyang merasa tinggi sudah. Merasa paling surga sudah. Bahaya lagi. Hanya dengan ilmu huruf, kalau kita belajar usuluddin, belajar sifat 20. Ya, apa aja ilmu-ilmu ketauhidan ini ternyata bahasa menenangkan diri itu hanya dengan bahasa menahan napas. Ada kau bulik masih. Tapi dengan ilmu huruf terpecah diri. Tapi ya rasakan ya melihat kelakuan orang nang kayak apa aja. Tumbuhkan. Adalah tubuh ketenangan diri. Melihat orang mabuk tenang, melihat orang sembahyang tenang. Tapi bila inya mengikuti hukum mabuk, melihat orang mabuk mencela dengan orang mabuk, coba aja. Karena kita memegang hukum mabuk. Kemudian kita memegang hukum sholat, belain bacaannya, belain caranya, sudah terang sudah. Karena kita memeluk hukumnya. Ketika kita memahami proses, bahwasanya ini prosesnya nang kayak ini sih Dit. Yang ini prosesnya nang kayak ini sih Dit. Proses. Semua tidak bisa keluar daripada proses yang ditetapkan. Kayak itu juga yang 13 rukun 13. Karena rukun 13 ini rasanya sampai kiamat pun kada akan tuntas orang berdebat. Kada mau tuntas. Selalu belayan. Bacanya nang ini aja nah, baca nang ini aja nah. Kalau kita menerima semua bacaannya, tapi kita semua bacaan itu kita andak sesuai takaran, ukuran, tempat, kondisi dan waktu. Sesuai semua. Kada mau.
bilainya hendak membaca Allahumma ba'id, rasakan kita hari ini tadi. Kita itu tidak menghargai seseorang. Terjadi Allahumma ba'id baik. Karena Nabi ketika menolak seorang buta, hendak bertamu dengan Nabi, ya kan? Turun Jibril, ditapak oleh Jibril, ya datangnya sih nang baca Allahumma ba'id. Kesimpulannya ada menghargai. Bila hari ini kita nak rasa angkuh, kada menghargai dengan orang sembahyang baca tuh pas tuh. Artinya apa? Setiap amalan itu menghapuskan yang sudah kita lalui, membersihkan yang sudah kita lalui. Kayak itu maksudnya. Hari ini baju putih dipakai, rigatnya nang kayak apa? Tuh, nang baju putih juga. Maulah tak baju nang lain. Kan kada mau. Apapun yang kita rasakan hari ini sesuai. Bahkan surahnya pun di dalam sholat sesuai kejadian. Kan rame itu sembahyang itu kan curhat, berkisah. Hari ini masalahnya mudahan ya 02, mudahan 01, pas asa kalah. Dan nang merasa manang ijazahnya. Alam Nasrah dibacanya. Ya. Sesuai karena kejadian. Semangatnya sama. Artinya keluh kesah yang kita alami hari ini surahnya sudah Allah siapkan semua, itu ambil. Bacaan sujud dan ruku sama, sesuai kejadiannya. Nah, kalau yang sembahyang wajib memang bacaan dari ruku, sujud dan duduk antara dua sujud itu secara ma'rifat sholat sesuai yang sudah kita bongkar. Ini kita kembali sedikit lah ke masalah itu, karena ini huruf fa dan huruf kaf. Semua amal kita itu ada hasil-hasilnya, itulah yang harus kita ketahui. Kalau sembahyang yang 5 wajib, yang 5 waktu yang wajib tuh, bacaan duduk antara dua sujud itu apa yang pas, ya kan? Karena di dalam redaksi situ barang siapa yang duduk, ya kan, di waktu asyar dalam sholatnya ia membaca Allahumma firli, maka semua dosa-dosa kedua orang tuanya dihapuskan. Berarti jangan tertinggal Allahumma firlinya situ. Allahumma firli warhamni. Ada kata tinggal tuh. Barang siapa yang duduk di waktu zuhur dalam sholatnya membaca Allahumma firli, maka segala dosa-dosanya diampuni. Kalau yang duduk di waktu maghrib, dosa-dosa keluarga abahnya, tibang abah nasab, diampuni. Kalau di waktu isya tibang ke mamanya. Coba Tuhan menyusun dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nih nang penyembahyang 5 waktu lah. Sembahyang zuhur dirinya bersih. Sembahyang asar kuitannya bersih keduanya. Sembahyang maghrib keluarga tibang ke abah bersih semuaan. Sembahyang isya keluarga tibang ke mama habis. Sembahyang subuh kaum muslimin bersih, muslimin muslimat. Kira-kira di mana umat Nabi Muhammad masuk neraka? Kan gitu lah. Ya, Tuhan maulah nalima waktu nih, manfaatnya seperti itu sudah. Nah sekarang amun kayak itu dalam sakampung ya minimal orang 40 lah nang penyembahyang, nang lain kan apa rasanya kan doakan juga seberdaan sudah selamat aja tuh ya lah, artinya bersih semua. Pasti logika akan jadi seperti itu, kalau ada karena memang sudah ada seperti itu. Kemudian nang begelar orang tua nang sudah bisa anak biar anak nang penyembahyang seorang kada apa juga kan mendoakan dia. Ya lah, ya kan mendoakan juga dah sekarang.
dilemanya di sini. Ketika anggap aja kita seorang orang tua lah, kan anaknya bilanya sembahyang asar, gesan kita juga. Kalau nih diampuni, lah artinya kita akan diampuni. Lalulah kita berpikir, aman gitu kita kan dosa sembahyang, kan diampuni juga. Yalah, kawalah kita kayak itu kira-kira. Bila kawa nang kayak itu boleh kepada hati. Coba boleh kepada hati. Adalah ketentuannya kita akan sembahyang. Adalah kata bisa itu. Kalau kita boleh kepada hati sudah ada ketentuan. Zuhur ini kita sembahyang pasti sembahyang. Asar ini kita sembahyang pasti kita sembahyang. Kada ada istilah berpikir kan anak sembahyang juga. Kaulah berpikir seperti itu. Kada kawa sama, apalagi seluruh muslimin, ya kan? Biar aja sakampung orang 40 aja sembahyang, kita seberatan pasti diampuninya juga. Kalau memang takdirnya ketetapannya kita mengerjakan sholat, kada akan bisa dihindari, pasti kita mengerjakan sholat kayak itu. Kenali kita kada kawa logika akal pikir kita ini perangkat dunia, kada bisa bertahan. Pasti kembali kita itu tuh kadang-kadang terpatahkan dengan bahasa tadi kan, diampuni juga sudah tuh, itu maksudnya. Jadi kita panjang lebar menjelaskan tentang huruf fa dan huruf kaf, huruf qaf karena ini mendekati sisa huruf yang tidak terlalu banyak lagi. Jadi antara fa dengan qaf, fa adalah proses. Pegang dulu. Apa yang dinamakan proses? Tidak ada setiap makhluk yang bisa melepaskan proses. Ada bisa. Maka proses adalah ketetapan. Kada bisa dihindari. Bila ditetapkan sholat ya sholat, ditetapkan makan ya pasti makan, kada bisa itu. Kalau pang berpikiran. Nih, logika kan jalan. Kalau memang kenyang itu Allah yang mendatangkan, kada usah kita makan. Logika, akal. Bisakah akal itu bisa berjalan? Kada bisa. Kenapa? Ketetapan juga proses itulah yang akan kita jalani. Itu maksudnya. Ketika kita sudah menyerahkan, oh, aku menggawi ini, berarti sudah kembali. Tuh, betitik 2. Saat kita menggawi itu nah, kada kau menghindari, tak gawi juga tuh. Betitik 2, ulaikal muqarrabun, boleh karena kita dalam kekuasaannya. Kada kawa kita berpikir seorang, bila kawa berpikir seorang lapas sudah. Lapas apa? Lapas daripada rohnya. Amun lapas daripada rohnya siapa? Ya kada tidak ada. Bumi beserta isinya alam semesta tidak ada yang bisa lepas daripada proses. Kira-kira tadi amun kita berpandiran di warung lah. Nih pandiran kayak tadi. Imam membaca doa, baca Fatihah. Ini banyak nih di warung-warung nih, berpandiran orang lah. Sampai pada ayat 7. Ya, ini bukan masalah 5 waktu. Ini kebanyakan sudah. Ayat 4 yang menggawi. Ayat 5 keluarganya. Ayat 6 jiran terdekat. Ayat 7 kaum muslimin juga. Jadi bila imam membaca Fatihah ya kan sampai pada ayat 7, maka semua dosa kaum muslimin diampuni, makmum mengaminahkan habis sekampungan diaminkan. Lalu tadi ada yang berpikir, biar kita jangan sembahyang, kan buahnya juga. Bagaimana kita mematahkannya? Kalau kita hanya menggunakan ia berpikir dengan pikirannya, kita jawab dengan pikiran kita, kada akan bisa terjawab. Nyata. Jawab dengan Al-Quran, kada bisa. Jawab dengan hadis, kada bisa. Tapi kita masuk ke dalam. Sesungguhnya pian aja yang merasa berpikir seperti itu. Karena pian memang ditakdirkan, ditentukan pian duduk di gardu aja gawian.
Tapi kalau ketika pian ditentukan, sholat kada akan bisa dihindari. Bukan karena Fatihah imamnya tadi. Kada bisa. Itu maksudnya kada bisa. Sudah ditetapkan semua. Kada bisa. Jadi disitulah. Coba pernahlah kita berpikir. Duduk dengan orang sembayangan. Buahnya aja doanya gesan sembuhan juga. Dan lalu kita berpikir, diampuni aja juga kita. Saat kita berpikir seperti itulah huruf fa kada betitik dua. Berarti kita duduk kita masih di huruf fa. Bertahan di situ. Bila sudah betitik dua kita naik ke atas. Kembali kita ke dalam kekuasaannya. Itu maksudnya. Jadi pemikiran-pemikiran yang banyak menyebar di kampung-kampung, di setiap daerah itu pertanyaan-pertanyaan dengan rangkaian pikiran. Kemudian didebat dengan dalil. Coba baca. Ketika mendebat dalilnya aja mana? Yang kita bicarakan ini dalil kada Quran semua, sebijian Quran. Silahkan cari ayatnya. Bagaimana Allah menetapkan takdir makhluk ketiknya muncul kadang alih kada usah baca. Nukar Qurannya larang kita, tafsirnya larang. Ketiknya ini muncul. Kadang alih. Apakah ada dalil atau kada? Lebih daripada 10 surah tuh menerangkan di situ. Lebih daripada 10 surah, belum lagi hadisnya. Maka tak kunci sudah diri kita. Nah, jadi mungkin malam hari ini kada tak papan tulis. Karena huruf fa dan huruf qaf akan kita jadikan nanti di papan tulis qaf dan lam. Ada rahasia 4 huruf ini. Masalahnya bila kita tulis fa dan qafnya pada malam hari ini kita kada tarai. Ada rahasia yang tersimpan. Fa, qaf, qaf dan lam. Karena ada bacanya kul uhiya ilayya an ustama'an nafarun minal jinni wal in. Qaf ha ya ain shad wa bihaqi ha mim ain sin qaf. Karena kita buka di rahasia pada huruf qaf dan lam. Kenapa aja ada bacaannya itu kul uhiya itu surah jin tuh. Kul uhiya ilayya an ustama'a nafarun minal jinni nafar minal jinni wal ins. Qaf ha ya ain shad wa bihaqi ha mim ain sin qaf. Tuh. Jadi fa qaf qaf akan kita buka rahasianya di kan huruf yang sama. Ini namanya lain, sudah bentuknya lain. Kalau kita jadikan satu dalam satu pertemuan terlalu panjang. Minggu depan kita di papan tulis bacaan itu kita bocorkan sedikit. Kalau hendak sesuatu itu cepat penjahirannya atau bahasanya qafnya itu cepat hasilnya cepat tampak itu kul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni. Ujar jin perjanjian 10 dengan Tuhan itu ia merusak manusia. Lalu apa? Surah jin itu sebenarnya maulah jin mabuk, lupa. Kita itu berbuat terhalang oleh aqabah, ya jin itu. Berdoa, melakukan makan, melakukan minum, bergaul dengan istri, dengan suami, apa aja pasti terkalang dengan jin. Ini berbuat terus. Bagawen apa aja berbuat terus. Maka di sinilah kul uhiya ilayya. Jin itu kadang menggeduhi kita lagi. Salah di minggu depan kita bongkar karena masih
peturuk lah pas di minggu depan. Fa, qaf, kaf dan lam. Jadi kaf dan lam ini menghadirkan hamzah. Di hamzah ini hampir terbahas nih. Hamzah, hadirnya hamzah pada huruf lam. Lam itu kan ini kita seikungan nih lam. Hadir hamzah. Hamzah itu menerangkan bahwasanya nang seikungan ini nah. Itu aku. Itu maksudnya itu aku. Makanya hamzah itu meliputi seluruh hamzah. Nah, ini kita mendekati Badar nih. Ada banyak lagi hurufnya. Jadi seandainya kita malam hari ini tadi kita ke papan tulis, maka rahasia pada bacaan itu, karena kita mengamalkan itu panglah. Jadi kalau apa aja hendak sesuatu itu didahului dengan itu yang berkata. Jadi kalau jin itu dibacakan itu. Kalau ada orang ada yang bacakan surah jin ya, membacakan surah jin itu ia akan terlena. Bacakan ya. Pada jin itu kan harap pada malaikat, apalagi pada kita. Diusir dengan ayat kursi. Balawan, coba aja. Diusir dengan ayat kursinya, makanya balawan. Padahal di dalam surah jin itu ketika jin dibacakan Al-Quran, inya menikmati nyaman, sahdu asal dinyanyikannya. Oh, lalu kita berbuat apa aja nyaman. Nang mendulang tuh ayatnya nyaman. Bilanya kena aur hilang, terus sudah kelihatan kalau hilang pula. Padahal ini aja. Kul uhiya ilayya anustama'a nafarun minal jinni wal ins. Wa bihaqi kaf ha ya ait shad wa bihaqi ha mim ayun sin qaf. Kalau ada yang membahasakan kaf ini tangkap aja sih. Yalah, kaf tangkap aja. Padahal kaf bila sudah kaf kira-kira ada kan yang lain? Kan kayak itu maksudnya. Tuh. Kita insyaallah di minggu depan panjang kisahnya tuh. Karena sampai ke kaf dan lam. Bila sudah lam ini bocor, kenapa lam itu ya kan? Ada amjahnya, ada kafnya, nah bocor nyaman dah baca itu. Insyaallah. Seperti biasa, kajian ini kita tutup. Setelahnya boleh akan ada tanya jawab, kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.